Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Maria Ulfa dengan NIM 201010105011 akan memaparkan materi mengenai hikmah ibadah haji. Akan tetapi sebelum ke subpoin pembahasan yang utama, saya akan memaparkan sekilas mengenai apa itu ibadah haji. Haji secara bahasa atau lughah yaitu al-qasdu yang berarti bermaksud, sedangkan secara terminologi atau istilah yaitu bermaksud atau menyengaja berkunjung ke Baitullah yaitu Ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan khusus atau tertentu pada waktu tertentu dengan tata cara serta ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, ibadah haji ini termasuk ke dalam ibadah mahdhah, di mana segala hal kaitannya dalam pelaksanaan ibadah haji ini telah ditentukan di dalam dalil syara' baik Al-Quran maupun Al-Hadis, baik itu syaratnya, rukunnya, maupun tempat, waktu, dan hal lainnya. Allah memerintahkan suatu hal kepada hambanya, pasti ada hikmah tersendiri demi kebaikan, kemaslahatan, serta kemanfaatan hambanya. Sebagaimana dalam surah Shad ayat 27 yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Nah, termasuk juga ibadah haji. Oleh sebab itu, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai hikmah ibadah haji. Tujuannya untuk memotivasi kita apabila suatu saat Allah memberikan kita kelebihan, baik dari segi rezeki, usia, maupun hal lainnya, ada keinginan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Baik, langsung saja ke pembahasan, yaitu hikmah ibadah haji. Hikmah ibadah haji merupakan nilai positif atau manfaat yang terkandung dalam ibadah haji yang akan didapat dan dirasakan bagi orang yang melaksanakannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengenai hikmah ibadah haji ini sangatlah banyak, akan tetapi di sini saya hanya akan memaparkan 5 poin yang menurut saya itu yang paling penting dan menonjol. Apa saja itu? Yang pertama yaitu mempererat ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua, merasakan ketenangan batin dan kenikmatan spiritual yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, menimbulkan rasa kagum terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menghilangkan rasa kesombongan. Kelima yaitu bertobat, memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan di masa lampau, berjanji untuk menjadi hamba yang patuh dan taat kepada Allah, memasrahkan semua yang ada pada dirinya untuk mengabdi kepada Allah, berharap agar Allah mengampuni semua dosa dan kesalahannya. Yang pertama yaitu tentang mempererat ukhuwah Islamiyah. Nah, nilai positif yang pertama ini merupakan yang paling menonjol. Kenapa? Kita ketahui bahwa pada saat pelaksanaan ibadah haji, seluruh umat Islam sedunia berkumpul di satu tempat yang sama dan pada waktu yang sama pula. Nah, secara tidak langsung hal tersebut akan tercipta dan terbentuk komunikasi sehingga satu sama lain akan saling berkenalan, akan saling mengenal, berta'aruf, dan bertukar informasi mengenai perkembangan serta kemajuan agama Islam di negara
masing-masing. Nah, hal tersebut akan mempererat persaudaraan sesama muslim sedunia. Nah, nilai positif ini menjadi perhatian bagi para penulis barat. Nah, diantaranya yaitu Lotov Stoddard dalam bukunya yang berjudul The New World of Islam. Dia mengatakan bahwa melalui ibadah haji, umat Islam sedunia bisa bertukar pengalaman dan mengatur strategi bagaimana menyebarkan dakwah Islamiyah dan membina persatuan umat. Bahkan setelah mereka kembali menjadi agen perubahan bagi masyarakat muslim. Nah, penulis lainnya yaitu Cessnock Horgrange yang dikutip oleh H. Akib Suminto, bahwasanya di kota Mekah inilah terletak jantung kehidupan Nusantara yang setiap detik melalui memumpahkan darah segar ke seluruh tubuh kaum muslimin Indonesia. Di kota Mekah pula para mukminin berkenalan dengan lingkungan Islam internasional dengan Pan-Islam. Kedudukan mereka sebagai jembatan antara kehidupan rohani di kota ini dengan kehidupan agama di tanah airnya yang oleh Horgrange dikhawatirkan akan merupakan gangguan bagi pemerintah kolonial Eropa. Nah, dari kutipan pernyataan para penulis barat, kita bisa ambil poin penting bahwasanya ibadah haji ini memiliki hikmah yang sangat besar baik bagi individu maupun secara general atau umum yang kaitannya dengan kekuatan serta kekokohan agama Islam di mata dunia. Kemudian yang kedua yaitu merasakan ketenangan batin dan kenikmatan spiritual yang sangat besar. Nah, seseorang yang sedang melaksanakan ibadah haji, seluruh hati, pikiran, dan jiwa raganya difokuskan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, secara tidak langsung, mereka akan menunda perkara-perkara yang menjurus kepada urusan dunia. Hal tersebut akan mendatangkan ketenangan batin karena di hatinya hanya memikirkan keagungan Allah semata-mata, tidak memikirkan urusan-urusan dunia yang menjadi sumber kegelisahan hati. Kemudian yang ketiga, menimbulkan rasa kagum terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di Masjidil Haram, umat manusia akan menyaksikan Ka'bah yang subhanallah begitu menakjubkan dan membekas di hati. Mereka juga akan menziarahi tempat-tempat suci dan bersejarah lainnya bagi perkembangan Islam. Nah, hal tersebut akan membekas dalam dirinya sehingga menimbulkan rasa kagum kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu menghilangkan rasa kesombongan. Nah, ketika di Masjidil Haram, mereka itu melakukan serangkaian ibadah mulai dari tawaf 7 keliling, bahkan diantaranya bisa mencium Hajar Aswad yang ada di dinding Ka'bah. Mereka memohon rahmat Allah, berdoa di Multazam, yaitu tempat yang sangat mustajab. Mereka juga melakukan amalan-amalan lain yang dulu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kesemuanya itu menimbulkan rasa haru yang sangat mendalam. Menghilangkan rasa kesombongan, luluh bersimpuh, merasa dirinya sangat hina dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu bertobat. Hikmah dari ibadah haji yaitu yang terakhir yaitu timbulnya rasa ingin bertobat.
memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahannya di masa lampau, berjanji untuk menjadi hamba yang patuh dan taat kepada Allah, memasrahkan semua yang ada padanya untuk mengabdi kepada Allah, berharap agar Allah mengampuni semua dosa dan kesalahannya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan hal itu dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajji lillahi falam yarfath walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuhu, rawahul Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah, katanya, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan haji semata-mata karena Allah, tidak berbuat keji dan tidak melakukan perbuatan jahat, maka orang itu bersih kembali seperti ia dilahirkan oleh ibunya. Makna dari hadis tersebut itu bahwa sebagai simbol, sebagai menunjukkan simbol bahwasanya seorang yang telah pulang dari menunaikan ibadah haji dan umroh itu ibarat bayi, segala dosanya diampuni dan ia ibarat dilahirkan kembali. Nah, karena itu sepulang dari menunaikan ibadah haji, orang akan berpandangan yang serba baru tentang dunia ini, tentang harta, keluarga dan segala yang ia dimiliki, yang hakikatnya itu semuanya adalah titipan dari Allah. Dia akan memandang bahwa segala yang ada padanya ini tidak akan ada artinya kecuali jika hal itu didasari sebagai titipan Allah dan hanya akan memberi manfaat secara hakiki apabila digunakan sepenuhnya untuk kepentingan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian pemaparan materi mengenai hikmah ibadah haji. Semoga bermanfaat baik bagi diri saya sendiri khususnya dan umumnya bagi kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.